Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Niken Adesofi Invitarianti dalam materi asesmen multimetode. Nah, sebelum mempelajari mengenai asesmen multimetode, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu mengenai community assessment. Menurut National Network of Libraries of Medicine, mendefinisikan community assessment sebagai suatu deskripsi dari sebuah komunitas, termasuk anggota di dalamnya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang sesuai dari komunitas itu sendiri. Sementara sumber lainnya menjelaskan bahwa community assessment adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat beserta kapasitas dan kekuatan masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Community assessment atau penilaian komunitas juga dapat diartikan sebagai kegiatan menilai baik berupa kekuatan atau kelemahan dari suatu komunitas sebagai langkah awal untuk merencanakan pelayanan yang efektif. Community assessment dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Nah, formal sendiri didapat dari data demografis yang berasal dari sensus penduduk dan abstrak statistik. Kemudian didapat dari survei. Nah, walaupun tidak selalu tersedia dana untuk kegiatan survei, tapi penyusunan dana untuk kepentingan survei bisa dianggarkan. Kemudian didapat dari key informant interviews. Nah, ini bisa berasal dari anggota suatu kelompok komunitas yang dihormati. Kemudian dari focus group discussion. Nah, walaupun membutuhkan waktu yang lama, tetapi focus group discussion ini sangat efektif untuk mengetahui hal-hal yang selama ini belum jelas. Kemudian ada fungsi masyarakat dan atau rapat. Nah, ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin antar warga. Kemudian data informal diperoleh dari yang pertama Wine-Shield Survey atau dengan cara mengamati lokasi atau daerah kelompok komunitas yang akan diteliti. Yang kedua ada survei dengan cara berjalan-jalan di sekitar area komunitas dan berinteraksi dengan warga setempat tentang hal-hal yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada kotak saran. Nah, ini bertujuan agar masyarakat dapat mengekspresikan kebutuhannya secara tersembunyi dan leluasa. Kemudian ada tujuan community assessment. Nah, community assessment ini memiliki tujuan utama, yaitu dapat mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat keputusan tentang program dan layanan berbasis informasi. Sementara tujuan lainnya dari adanya community assessment adalah dapat memetakan daerah yang diprioritaskan atau daerah yang kebutuhan masyarakatnya paling besar sehingga dapat membuat program untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan berikutnya yaitu dapat menjangkau masyarakat dan menawarkan solusi awal saat itu juga. Yang ketiga, mendapat kredibilitas, dukungan publik, dan mengembangkan komunitas. Nah, community assessment itu sendiri memiliki beberapa manfaat. Menurut American Indian, Alaska Native Head Start atau Early Head Start Programs menyebutkan 6 manfaat community assessment untuk menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Manfaat tersebut yang pertama adalah dapat membuat keputusan dan perencanaan. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari community assessment, pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan secara tepat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya. Kebutuhan, keunikan, dan karakteristik dari setiap komunitas
dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan dan pengembangan yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya komunitas. Community assessment dapat membantu mengidentifikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber daya yang mereka miliki. Yang keempat, advokasi. Dalam hal ini, community assessment menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk advokasi atau pendampingan dan menerapkan prioritas kebutuhan. Yang kelima, respon terhadap program dan perubahan kebijakan. Community assessment dapat membantu program dan menjawab tantangan dengan cara menyusun tujuan dan sasaran yang tepat. Misalnya, tantangan untuk mensejahterakan komunitas di lingkungan yang kumuh. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Dalam community assessment, hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, memberikan perluasan pelayanan, dan mengidentifikasi dana untuk terlaksananya program serta mengatasi kebutuhan. Selanjutnya kita memasuki ke asesmen multimetode. Nah, asesmen multimetode atau asesmen metode majemuk merupakan metode yang dipakai untuk menilai kepribadian seseorang dengan melalui berbagai jenis tes, data wawancara, observasi, atau sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam metode majemuk tersebut, masing-masing metodenya menghasilkan suatu perspektif yang unik tentang klien atau anggota komunitas itu sendiri, dan setiap metodenya harus menghasilkan titik temu atau kesimpulan yang serupa untuk meyakinkan seorang psikolog agar dapat menyatakan kesimpulan dengan penuh keyakinan, apalagi jika didukung oleh beberapa alat tes. Nah, asesmen multimetode itu sendiri memiliki dua keunggulan. Yang pertama, asesmen multimetode berlaku atau dapat digunakan bahkan dalam lingkungan yang kurang formal dan profesional. Hal ini karena setiap situasi akan mengungkapkan kepribadian yang berbeda. Yang kedua, asesmen multimetode terbukti paling informatif karena masing-masing metodenya menawarkan sebuah perspektif yang berbeda antara satu dan lainnya. Dalam asesmen multimetode, kelengkapan informasi saat asesmen menjadi hal yang sangat penting, dimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, dan budaya. Hal ini untuk memudahkan dalam memberikan perlakuan pada anggota komunitas. Mengenal budaya klien di sini menjadi sangat penting karena ketika seseorang dibesarkan oleh suatu budaya, maka bisa dipastikan mereka memiliki perilaku yang sesuai dengan budaya tersebut, meski tidak 100%. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pomeranz pada tahun 2014, di mana kompetensi kultural esensial di semua kegiatan psikolog klinis, khususnya asesmen kepribadian, bahwa setiap budaya memiliki persepsinya sendiri tentang normal dan abnormal. Dengan kata lain, psikolog klinis harus mengapresiasi makna dari sebuah perilaku, pikiran, atau perasaan dalam konteks budaya klien yang mungkin berbeda dengan konteks budaya psikolog itu sendiri. Kemudian Olendik dan kawan-kawan tahun 2004 dalam Pomeranz tahun 2014 juga menyebutkan bahwa teknik paling esensial dalam asesmen perilaku adalah observasi perilaku atau observasi sistematis secara langsung terhadap perilaku klien, atau dikenal dengan observasi natural yang dalam praktiknya mengambil sampel secara langsung pada tempat kejadian, baik di rumah, tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya. Nah, dalam mengobservasi perilaku, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melibatkan identifikasi dan pendefinisian perilaku yang bermasalah. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, daftar perilaku, konsultasi dengan orang terdekat dari klien seperti anggota keluarga, rekan kerja, guru, atau teman, atau dapat dilakukan dengan pemantauan diri sendiri
yang dilakukan oleh klien. Nah, proses ini biasanya melibatkan tolling atau menghitung jumlah, frekuensi, durasi, atau intensitas perilaku klien dalam periode waktu yang ditentukan sebagai garis dasar. Setelah itu, ditambah dengan interval waktu berikutnya secara reguler untuk mengetahui dan mengukur kemajuan dari klien dibanding garis dasar yang pertama kali. Observasi secara langsung semacam ini dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat dibanding meminta klien untuk mengingat atau merangkum melalui wawancara ataupun kuesioner. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.